Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua, selamat pagi. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan lewat kebaktian online pada pagi hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita mau siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Dia, karena Dia adalah Tuhan yang layak kami puji. Engkau Tuhan layak kami sembah. Haleluya. Melukiskan
pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Meskipun ibadah kami lewat online Tuhan, kami tetap ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, mengurapi akan keluarga kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ya Tuhan akan jalannya ibadah pada pagi hari ini, jalannya ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh beribadah. Kami boleh mendengarkan firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Dengan hikmat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua ya Bapa. Berkati kami semua. Haleluya. Amin. Engkau ajaib ya Tuhan, karena kebesaran-Mu Tuhan tiada yang tertanding. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu,
hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, karena Tuhan layak kita tinggikan. Haleluya. Datanglah sekarang ya Tuhan, penuhi kami. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu ya Yesus. Dimuliakan naik ke
Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang spesial yang Tuhan berikan kepada kami. Hari yang khusus, hari yang istimewa, di mana kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang telah terjadi masa-masa yang lampau. Siapkan hati kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh kembali belajar daripada firman-Mu pada hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi semua jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, mengurapi juga akan diri hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkata-kata, berbicara kepada kami semua. Kami menyediakan hati kami menyediakan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biasanya kita sering mengucapkan selamat Hari Natal, itu sudah umum. Atau kita mengucapkan selamat Paskah. Tapi saudara-saudara, kalau kita mengucapkan selamat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu jarang. Jarang sekali. Gereja-gereja Kristen, umat Tuhan, orang-orang Kristen jarang sekali mengucapkan selamat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Happy Ascension Day, jarang sekali. Tapi pagi ini saya ingin mengucapkan buat saudara semua yang ada di rumah, selamat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, untuk ini saudara-saudara, saya ingin ajak saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kalau saudara telah menemukan di rumah masing-masing, saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 1 mulai ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sebetulnya ke-11 murid ini, kita tahu Yudas sudah tidak ikut saudara-saudara. Hati mereka dipenuhkan dengan satu kesukaan. Mereka kuat kembali. Semangat yang tadinya sudah mulai loyo, mereka terangkat kembali, saudara. Tadinya mereka dalam keadaan sedih, dalam keadaan kedukaan, oleh karena mereka tahu bahwa guru yang mereka kasihi itu telah disalibkan, mati dan dikuburkan.
dan kemudian hidup. Saudara, ini telah membuat semangat mereka dibangkitkan. Mereka diangkat kembali, saudaraku. Saudara, berulang kali Yesus yang bangkit itu datang kepada mereka. Paskah, 8 hari kemudian, Yesus menemui ketika murid-murid berada di satu rumah. Waktu itu rumah itu tertutup rapat-rapat. Saudara-saudara, Yesus datang dan memberitahukan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Wah, hati mereka, saudara, murid-murid yang 11 ini hatinya bergembira. Yesusnya memang bangkit, Yesusnya itu hidup. Demikian juga saudara, hari demi hari boleh mereka lewati setelah Yesus bangkit, setelah Paskah. Mereka merasakan bagaimana ketika mereka menjala ikan di Danau Tiberias, ternyata semalam-malaman mereka gagal. Dan tiba-tiba Yesus yang ada di pinggir pantai menyatakan diri kepada mereka dan memberitahukan, lemparkan jalamu di sebelah kanan perahu, pasti akan beroleh. Saudara, mereka melemparkan dan ternyata tidak gagal. Mereka telah mendapatkan ikan begitu banyak. Hari demi hari dilewati setelah Paskah. Sampailah saudara-saudara suatu hari di mana Yesus datang kepada Simon Petrus. Kepada Simon Petrus yang sudah merasa dirinya gagal. Oleh karena dia itu telah menyangkal akan Tuhannya. Maka saudara, Yesus telah kembali bertanya kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus kemudian berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, Petrus kembali dipercayai. Oh, Petrus begitu bersukacita, hatinya berglori. Ternyata dia masih dipercayai oleh Yesus untuk menggembalakan jemaatnya, menggembalakan domba-dombanya. Jadi murid-murid ini semua hatinya penuh dengan sukacita. Dengan Yesus yang bangkit, hari-hari yang dilewati setelah Paskah, hati mereka penuh dengan sukacita. Keinginan dari murid-murid adalah Yesus terus-menerus beserta dengan mereka. Yesus terus-menerus ada di samping mereka. Itu yang mereka inginkan, saudara-saudara. Yaitu penyertaan daripada Yesus. Kalau bisa Yesus terus beserta dengan mereka. Namun hari itu, ketika murid-murid mencoba menghitung hari itu, ternyata hari itu adalah hari yang ke-40 setelah Yesus bangkit. Hari itu adalah hari ke-40 sesudah Paskah. Ada apa dengan hari itu? Yesus mengajak murid-murid untuk pergi ke satu tempat. Yesus mengajak murid-muridnya. Murid-murid berangkat. Yesus berjalan di depan seperti biasanya. Dan murid-murid berjalan di belakang Yesus. Saudaraku, oh, harapan dari murid-murid adalah Yesus akan menyampaikan suatu pesan. Dan kemudian nanti Yesus akan melakukan sesuatu lagi. Sesuatu mujizat yang hebat. Itu yang diharapkan oleh murid-murid, saudara-saudara. Namun, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, tiba-tiba Yesus berangkat, meninggalkan murid-murid. Kemudian Yesus berpisah dengan murid-murid. Nah, itulah saudara-saudara, ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Yesus berpisah dengan murid-murid. Saudara, sebab itu murid-murid bingung. Murid-murid bingung. Yesus berpisah. Yesus akan kemana? Yesus berpisah. Tubuhnya naik. Meninggalkan tanah.
naik makin tinggi lagi saudara-saudara. Akan kemanakah Yesus? Sebenarnya murid-murid tidak tahu Yesus itu akan kemana. Karena yang mereka harapkan Yesus tetap ada di samping mereka. Yesus tetap ada di samping mereka terus menerus. Itu harapan daripada murid-murid. Namun pada hari itu, dan itulah hari yang ke-40 sesudah Paskah. Hari yang ke-40 setelah Yesus bangkit. Saudara-saudara, Yesus meninggalkan mereka. Sebab itu, mereka bingung. Mereka bertanya-tanya, kemanakah Yesus? Akan kemanakah Yesus? Yesus naik. Apakah Yesus akan nanti naik terbang ke sebuah gunung? Apakah Yesus nanti akan pergi ke gunung Karmel? Ataukah Yesus nanti pergi ke gunung Horeb? Atau barangkali Yesus akan pergi ke gunung Sinai? Kemana Yesus? Kemana? Akan kemana Yesus? Itulah kebingungan daripada murid-murid. Sebetulnya murid-murid tidak tahu. Murid-murid sama sekali tidak tahu menahu bahwa Yesus akan pergi ke sorga. Itu sama sekali tidak diketahui oleh murid-murid, saudara-saudara. Berbeda sekali kalau kita melihat apa yang dialami oleh Elisa. Kita tahu saudara, Elisa adalah murid daripada Nabi Elia. Elisa tahu bahwa gurunya itu nanti akan pergi. Tapi pergi kemana? Elisa sudah tahu. Gurunya ini nanti akan pergi ke sorga. Saya coba bacakan saudara. Ya, seandainya saudara di rumah, di dekat saudara ada Alkitab, boleh dibuka. Tapi saya akan bacakan kalau tidak ada. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat. Kita lihat lebih dulu ayatnya yang ketiga, berbunyi demikian saudara. Ya, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jadi saudara, Elisa sudah tahu. Elia, gurunya itu nanti akan terangkat ke sorga. Demikian juga saudara pada ayat 4. Saya bacakan lagi di sini berbunyi, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Bagi Elisa tidak masalah saudara. Dia berpisah nanti dengan gurunya. Dia berpisah nanti dengan Elia. Tapi Elisa sudah tahu Elia nanti akan naik ke sorga. Elia berpisah dengan Elisa. Tapi kepergian daripada Elia, Elisa tahu betul gurunya akan pergi ke sorga. Tapi bagaimana dengan ke-11 murid Yesus pada waktu itu? Mereka tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu. Mereka tidak tahu menahu bahwa gurunya nanti akan naik ke sorga. Itu sebabnya mereka bingung ketika Yesus mulai terangkat naik. Mau kemana Yesus ini? Mereka tidak tahu sama sekali. Yesus naik. Lalu ada awan yang menutup akan tubuh Yesus. Saudaraku, nah itulah yang pada waktu itu dialami oleh murid-murid. Sebab itu tidak heran saudara, ketika pada waktu itu kemudian
Ketika murid-murid dalam keadaan bingung, di dalam ayat kita kembali kepada kisah para rasul, pada ayat 11, maka di sini kita berjumpa saudara-saudara, ya. Kisah Rasul pasal 1 tadi ayatnya yang ke-11 akan saya bacakan. Dan berkatalah kepada mereka, ya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, ada dua orang, tiba-tiba mereka memakai pakaian putih, dikatakan pada ayat 10. Jelas saudara-saudara, kedua orang ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitahu kepada murid-murid yang pada waktu itu dalam keadaan bingung. Nah, di dalam keadaan kebingungan daripada murid-murid, maka saudaraku, kedua malaikat ini memberitahukan kepada murid-murid, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Jadi saudara-saudara, pernyataan daripada kedua malaikat ini jelas. Yesus berpisah untuk naik ke sorga. Itu yang dikatakan oleh kedua malaikat ini. Yesus naik ke sorga. Yesus tidak ke gunung Sinai. Yesus tidak ke gunung Horeb. Yesus tidak ke gunung Karmel. Tapi Yesus naik ke sorga. Murid-murid baru tahu. Oh, itu toh. Itu jawabnya. Oh, Yesus berpisah karena Yesus akan pergi ke sorga. Murid-murid baru tahu. Kalau saudara baca memang sepanjang pasal 1, mulai ayat 1, Yesus berkata kepada murid-murid, Yesus hanya berkata, ayo kita pergi. Tapi Yesus tidak pernah memberitahukan, aku akan ke sorga, aku akan naik ke sorga. Sama sekali tidak. Jadi sebab itu ketika Yesus berpisah dengan murid-murid, murid-murid bingung. Tapi puji Tuhan, ada dua malaikat yang memberitahukan. Yesus itu ke sorga. Hai orang Galilea, jangan bingung. Hai orang Galilea, jangan cuma menengadah ke langit. Jangan bingung. Yesus naik ke sorga. Nah, pada hari ini saudara, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka ada dua pesan yang boleh kita pelajari. Pesan yang pertama yaitu Yesus naik ke sorga. Atau mungkin bisa saya singkat, sorga itu apa? Ayat 11 yang tadi kita sudah baca, di situ berisikan ada dua pesan. Pesan yang pertama adalah tentang sorga. Banyak orang bingung, apakah sorga itu ada atau enggak ya? Bukankah begitu banyak saudara orang-orang yang memandang sorga itu tidak ada? Mereka hanya cuma berpandangan hidup, ya hidup. Ya paling-paling hidup. Hidup ini selama kita masih bisa hidup, hiduplah. Karena nanti kita akan mati, setelah mati selesai. Banyak orang mempunyai pandangan begitu. Tapi mari kita dengar saudara. Lewat hari ini, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, sorga itu mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama, sorga adalah tempat. Sorga adalah tempat. Ini berarti saudara, bahwa sorga itu memang tempat. Orang percaya kelak, dia akan dibawa naik ke sorga. Dia dibawa ke tempat itu. Sorga yang pertama berarti tempat.
Saudara, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Aku pergi dan menyediakan tempat bagimu. Dan di tempat di mana aku berada, engkau nanti akan berada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Ya, itu yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Itu kita lihat saudara-saudara di dalam Injil Yohanes. Sorga itu adalah tempat. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, maka dikatakan jalan-jalannya itu dari emas. Hebat sekali ya saudara. Jalan-jalannya dari emas. Lalu di sorga saudara, di sana banyak batu-batu permata yang indah-indah. Kita boleh punya akik. Batu yang kita pandang harganya cukup mahal. Ketika kita beli akik itu tadi harganya bisa mencapai 20 juta. Tapi saudara tahu batu-batu permata yang ada di sorga, wah, itu banyak sekali saudara. Nah, itu menyatakan sorga itu tempat. Karena itu ada satu buku saudara yang dikarang oleh seorang pengarang dan berjudul Sorga itu Nyata. Heaven is so real. Surga itu nyata. Jadi saudara-saudara, berbahagialah kita. Karena Tuhan menyediakan bagi kita tempat di sorga. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus mati, dikuburkan, bangkit dengan satu tujuan. Menyediakan tempat bagi kita di sorga. Saudara sudah percaya akan hal ini? Ya, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang ada di rumah, apakah seluruh keluarga sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kadang-kadang saya berpikir dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua orang tidak bisa lagi berbakti di gereja, tapi harus di rumah masing-masing. Semua mengikuti ibadah online. Dan puji Tuhan, yang mendengar firman Tuhan tidak cuma anggota gereja, tetapi juga mereka yang belum menjadi anggota gereja. Namun firman Tuhan pada pagi ini ingin mengajak saudara semua, baik saudara yang sudah dikatakan sudah menjadi anggota gereja, atau barangkali disebut belum menjadi anggota gereja, saudara semua boleh mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajak kepada kita, percayalah kepada Tuhan Yesus. Maka sorga yang adalah tempat itu disediakan untuk kita semua. Hal yang kedua saudara, sorga itu berarti suasana. Kalau yang pertama sorga itu tempat, yang kedua sorga itu berarti suasana. Situasi, keadaan. Nah, keadaan di sorga apa? Oh, di sana saudara, di sana hanya ada sukacita. Yang ada sukacita. Jadi kalau kita berada di sorga nanti saudara, di sana kita jumpai sukacita. Tidak ada lagi yang namanya kedukaan. Tidak ada lagi yang namanya tangisan. Tidak ada lagi air mata. Dan tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi juaji, tidak ada lagi perkelahian, tidak ada. Tapi yang ada sukacita. Itu suasana toh saudara? Itu suasana sorga, sukacita. Lalu apalagi di sorga, di sana ada puji-pujian. Di sanalah saudara umat yang percaya, anak-anak tebusan Tuhan yang ada di sorga. Mereka itu menyanyi, memuliakan Tuhan tiap-tiap hari. Di sorga orang akan menyembah Tuhan. Mereka melakukan penyembahan kepada Tuhan. Ini saudara, suasana di sorga. Indah bukan? Saudara rindu untuk masuk ke sorga? Satu jalannya, lewat Tuhan Yesus. Karena itu saudara, pagi ini saya mau mengingatkan kepada saudara,
Tuhan Yesuslah yang berkata, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Jadi saudara-saudara yang ada di rumah, saya ingin mengajak saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berapa sih umur kita di dunia? Berapa? Kalau kita sudah bisa memasuki di atas 70 tahun, itu betul-betul anugerah. Bisa mencapai 80 tahun, itu berarti saudara anugerah. Tapi sampai berapa lama? Saudara, suatu hari toh kita akan meninggalkan dunia ini, bukan? Lalu setelah kita meninggalkan dunia, kemanakah kita? Firman Tuhan berkata, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Jadi saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus, agar kita beroleh keselamatan di sorga. Di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada kedukaan, tetapi yang ada sukacita, yang ada puji-pujian, yang ada penyembahan tiap-tiap hari. Anak-anak tebusan Allah, saudara, mereka akan bersukacita di sorga. Nah, ini pesan yang pertama dari ayat 11. Lalu saudara, pesan yang kedua di situ dikatakan, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Murid-murid ini saudara terlongong-longong. Mereka cuma gini loh saudara, karena kebetulan ibadah online pagi ini saudara-saudara bisa dilihat. Biasanya kami hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman tidak bisa dilihat, saudara hanya cuma bisa mendengar. Tapi khusus pagi ini memang istimewa saudara-saudara. Saudara boleh melihat. Saya akan memperagakan orang yang terlongong-longong. Itu saudara, terlongong-longong. Saudara bisa melihat saya kan? Terlongong-longong, bingung setengah mati. Lu, Yesus ini kemana? Yesus kemana? Tapi saudara, justru pesan yang kedua mau menyatakan, hai orang Galilea, mengapa engkau hanya melihat ke langit? Mengapa engkau hanya melihat ke langit? Jangan. Ayo, Yesus sudah naik ke sorga. Sekarang saatnya bagimu untuk kamu memulai lagi, untuk kamu memulai dengan pelayanan, untuk kamu memulai dengan kerja. Jangan cuma melongong-longong lihat ke atas. Jangan hanya cuma melihat ke langit saja. Jangan. Tapi mulailah sekarang. Saudara, murid-murid diajar untuk memulai. Mereka segera harus meninggalkan, turun dari Bukit Sion, mulai melayani, mulai bekerja. Banyak pelayanan yang Tuhan sediakan untuk mereka. Karena itu sekali lagi saya bacakan, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ayo, mulailah bekerja. Mulai melayani. Saya percaya pandemi COVID-19 ini tidak lama akan selesai. Itu doa-doa kami saudara. Juga doa saya setiap malam. Supaya pandemi ini segera berakhir. Tidak lama. Masa pandemi seolah-olah kita hanya cuma melihat ke langit. Nah gimana? Mau keluar rumah? Tidak gampang. Keliru-liru bisa
nanti diperingatkan oleh petugas. Lupa pakai masker, nah diperingatkan. Kurang bisa jaga jarak, diperingatkan. Lalu dikatakan stay at home. Udah banyak aja di rumah. Tapi saudara, nanti setelah semuanya ini selesai, kita kembali akan memulai. Tapi saya percaya kita memulai dengan sesuatu yang baru. Dulu kita biasanya tidak disiplin. Begitu pulang dari luar, saudara-saudara, pulang dari luar, melihat nasi, melihat ada makanan di meja, udah langsung ambil nasi, ambil dengan tangan kita, saudara. Padahal tangan kita kotor. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini kita diajar mbok resian gitu loh. Mbok resian toh, resian setitik, cuci tangan. Nah, sekarang kita kan bolak-balik, ya. Begitu keluar, pegang handle pintu, masuk cuci tangan. Ya, saudara. Begitu juga saudara, begitu keluar, mau masuk rumah, mau makan sesuatu, cuci tangan. Tidak usah mau makan. Begitu masuk rumah aja saudara langsung cuci tangan. Itu baik kan saudara? Dan saya percaya nanti setelah pandemi COVID ini selesai, biarlah kita belajar terus menerus. Belajar resian gitu. Belajar cuci tangan saudara. Ada baiknya juga. Nah, ini beberapa segi positif daripada pandemi COVID-19 ini. Tapi maksud saya adalah lebih daripada itu saudara. Seperti yang dikatakan oleh malaikat. Ya, jangan cuma melihat ke langit. Tapi mari bekerjalah. Layanilah. Dan Yesus memberikan pelengkapan kepada murid-murid. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Saudara, COVID-19 akan selesai dan mari kita kemudian memulai dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita. Miliki pengharapan saudara. Kita tidak sendiri. Tuhan berjanji, aku menyertai kamu. Murid-murid mengerti, Tuhannya tetap menyertai. Yesus memang berpisah sebentar dengan murid-murid. Tubuhnya berada di sorga. Tapi Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-murid hari demi hari. Tuhan mau berjanji kepada kita lewat ibadah kenaikan ke sorga ini. Aku menyertai kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, itu sebabnya pagi ini saya ingin menyelenggarakan perjamuan kudus bersama dengan saudara semua. Ya, kalau kita ingat, ya 2 bulan lebih kita tidak mengadakan perjamuan kudus. Hati saya ada satu kerinduan. Ayo bersama-sama dengan jemaat, ayolah diadakan gitu perjamuan kudus. Dan hari ini, hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita semua mengadakan perjamuan kudus. Saudara semua ada di rumah masing-masing. Demikian juga hanya dengan saya ada di rumah. Tapi saat ini ada di gedung gereja ya saudara-saudara. Oleh karena di video saya ada di gedung gereja. Jadi saudara-saudara, mari kita mengadakan perjamuan kudus. Apa sih arti perjamuan kudus? Saudara tahu? Lewat perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus saudara,
kita merasakan ada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tuhan berjanji, aku tinggal di dalam engkau, dan engkau ada di dalam aku. Aku di dalam engkau, dan engkau di dalam aku. Saudara, itu sebabnya saat ini kita akan sebentar makan dan minum dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu indah. Kalau hati kita siapkan untuk makan dan minum. Mungkin pada saat ini saudara memakai roti, ya roti seadanya. Tentu saudara tidak memakai hosti. Tapi roti seadanya yang saudara ada di rumah pakai. Saudara juga akan mempergunakan cawan minuman syukur. Dan mungkin bukan dengan air anggur. Mungkin dengan air biasa. Air tawar. Atau mungkin dengan teh. Saudara-saudara. Tetapi ketika hati kita menyediakan diri dan kita berkata, Tuhan, aku rindu makan, minum dalam perjamuan kudus. Walaupun tidak di gereja Tuhan, walaupun cuma di rumah. Tetapi ya Tuhan, aku rindu makan bersama dengan Engkau, minum bersama dengan Engkau. Tuhan, aku rindu duduk semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus akan menjadi berkat bagi saudara. Saudara-saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara mempersiapkan roti yang ada di dekat saudara atau sudah saudara siapkan, dan saudara mempersiapkan air minum yang sudah saudara persiapkan, barangkali pakai gelas atau pakai cangkir. Nah, nanti kita akan bersama-sama datang dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, sementara saudara mempersiapkan roti dan mempersiapkan minuman yang nanti akan saudara makan dan minum, sementara kita mempersiapkan diri kita, saya ajak kita menyanyikan satu nyanyian tentang perjamuan kudus. Saudara tentu bisa, kalau bisa ikuti saudara, ya. Judulnya Satu Dalam Rohmu, Satu Dalam Firman-Mu. Menyatukan aku
dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari saudara, biar kiranya roti yang saudara pegang diangkat dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau memberkati kami semua. Pagi ini kami boleh bersama-sama Tuhan, duduk semeja dengan Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati perjamuan kudus ini Tuhan. Roti yang kami pegang, demikian juga cawan minuman syukur yang sebentar akan kami minum. Biar kiranya Engkau berkati, menjadi berkat bagi kami semua yang dengan penuh kerinduan datang dalam perjamuan kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang saya pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan sebelum dia disengsarakan, dia berkata begini, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Sebab itu perbuatlah demikian, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh syukur. Amin. Amin. Mari kita angkat cawan minuman syukur. Tuhan Yesus berkata, dan cawan minuman syukur ini adalah perjanjian baharu di dalam darahku yang dicurahkan karena kamu. Sebab itu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita minum dengan penuh syukur, saudara-saudaraku. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa, kami datang sekali lagi kepadamu, bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh memperingati kembali akan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam perjamuan kudus. Kami percaya kami semua dikuatkan. Kami yang berada di rumah kami masing-masing, kami semua diteguhkan. Kehidupan iman kami menjadi teguh. Kehidupan iman percaya kami menjadi kuat. Kehidupan rohani kami dibangkitkan. Bapa, Engkau yang akan tetap menyertai usaha-usaha daripada pemerintah kami. Biar kiranya apapun yang mereka usahakan, Tuhan memberkati. Apa yang mereka kerjakan, biar kiranya ada di dalam kehendak-Mu juga. Kami mengucapkan syukur untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dengan banyak kebijaksanaan yang beliau lakukan untuk kami sebagai rakyat di Indonesia ini. Kami pun mengucapkan syukur untuk Bapak Gubernur kami, Bapak Ganjar. Biar kiranya Engkau pun memberkati segala usaha-usahanya. Demikian juga untuk Bapak Wali Kota kami, Wali Kota Semarang, Bapak Hendy. Tuhan memberkati segala usaha-usahanya, bersama dengan semua staf, bersama dengan semua jajarannya. Tuhan, terima kasih untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Tuhan memberkati akan mereka semua. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Lewat kesempatan ini pun kami ingat untuk beberapa
jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan tubuh lemah pada saat ini, juga di dalam keadaan sakit. Tuhan, biar kiranya Engkau menolong, Engkau kuatkan mereka, Engkau berikan kepada mereka pengharapan, hiburkan, kuatkan, dan biar kiranya mereka tidak terus putus asa. Kami percaya Engkau akan jamah mereka, dan Engkau memberikan kembali pemulihan untuk mereka. Demikian juga ya Tuhan, yang menghadapi banyak pergumulan karena berbagai macam masalah dan persoalan. Tuhan, Engkau yang akan menolong jemaat-Mu Tuhan, satu persatu, di mana saja berada. Kami ingat untuk anak-anak yang pada saat ini dalam tugas di rumah, tapi harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka. Tuhan pun memberikan kepada semua anak-anak semangat. Jauhkan mereka dari rasa kebosanan walaupun mereka harus terus berada di rumah. Jauhkan mereka dari rasa kesel, tapi biar kiranya mereka memiliki semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kembali segalanya hanya di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, yang ada di rumah masing-masing, bukalah hati saudara di hadapan Tuhan. Tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara semua, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.